Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat channel KM yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukrulillah kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa mengerjakan puasa di bulan Ramadan ini, dan alhamdulillah pula kita masih bisa mengerjakan aktivitas-aktivitas kita. Dan mudah-mudahan semua apa yang kita kerjakan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat channel KM yang dicintai Allah, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama membahas tentang Qiyamu Ramadan atau sholat malam yang dikerjakan pada bulan Ramadan, atau yang biasa juga disebut dengan sholat tarawih. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji tema tersebut dari sebuah kitab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Qadhi Abdul Walid Muhammad bin Ahmad bin Rushd Al-Qurtubi Al-Andalusi, atau yang biasa dikenal dengan sebutan Ibnu Rushd ya. Dalam kitab beliau yaitu Kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Untuk selengkapnya mari sama-sama kita simak. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Babul Khamis fi Qiyami Ramadan. Wa ajma'u ala anna qiyama syahri Ramadan muraghabun fihi akthar min sairil ashhur. Para ulama bersepakat bahwasanya qiyam Ramadan atau salat malam yang dikerjakan pada bulan Ramadan ini lebih dicintai dan lebih utama dibanding salat malam yang dikerjakan pada bulan-bulan selain pada bulan Ramadan. Liqauli alaihi salatu wassalam, berdasarkan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengerjakan salat pada bulan Ramadan, salat malam pada bulan Ramadan, imanan wa ihtisaban, dengan penuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan penuh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ihtisaban, dan dengan berharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka dia akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dosa kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala berkat daripada ibadah-ibadah yang kita lakukan dan juga termasuk qiyam Ramadan yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Wa inna tarawih allati jama'a 'alaiha Umar bin Al-Khattab an-nas muraghabun fiha. Kemudian sesungguhnya tarawih yang dikerjakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, karena kita tahu bahwasanya orang yang pertama kali mengumpulkan orang untuk mengerjakan tarawih atau qiyam Ramadan secara berjamaah ini adalah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Wa inna tarawih allati jama'a 'alaiha Umar bin Khattab an-nas muraghabun fiha. Jadi tarawih ini merupakan satu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan sangat dianjurkan. Wa in kanu yakhtalahu ay afdal ahya au as-shalah akhirul lail. Namun demikian para ulama juga berselisih pendapat, berbeda pendapat tentang mana yang lebih utama, apakah salat tarawih qiyam Ramadan atau salat yang dikerjakan di akhir malam atau salat tahajud. Mana yang lebih utama? Ani allati kanat salatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, lakin al-jumhur ala anna salat akhirul lail afdal. Tetapi para ulama mayoritasnya berpendapat atau lebih cenderung mengatakan bahwasanya salat tahajud ini lebih utama dibanding salat tarawih. Liqauli alaihi salatu wassalam, berdasarkan dari hadis Rasulullah SAW, afdhalus salati salatukum fi buyutikum illal maktubah. Sebuah hadis Rasulullah mengatakan utama-utamanya sholat kalian adalah sholat yang dikerjakan di rumah kalian, kecuali sholat fardu, kecuali sholat wajib. Waliqauli Umar fiha wallati tanamuna anha afdal. Kemudian juga berdasarkan asar atau ucapan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau mengatakan sholat yang dikerjakan pada saat orang-orang sedang tidur itu lebih utama. Maksudnya apa? Sholat tahajud itu lebih utama daripada sholat tarawih. Wakhtalafu fil mukhtar min adadi rakaat allati yaqumu bihan nas fi Ramadan. Kemudian para ulama juga kembali berselisih pendapat, berbeda pendapat tentang jumlah rakaat yang dikerjakan pada qiyam Ramadan ini atau jumlah rakaat salat tarawih. Fakhtara Malik fi ahadi qawlihi wa Abu Hanifah wa Syafi'i wa Ahmad wa Dawud al-qiyam bi 20 rakaatan siwal witr. Pendapat pertama, menurut salah satu riwayat dari Imam Malik atau mazhab Malikiyah,
kemudian Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, kemudian Imam Daud Az-Zahiri, kemudian ini semuanya berpendapat bahwasanya jumlah sholat qiyam Ramadan atau jumlah sholat tarawih ini isyrina rakaatan, 20 rakaat siwal witir, selain di luar sholat witir. Jadi ulama mazhab 4 ya, termasuk Imam Malik dalam satu riwayat ini bersepakat bahwasanya jumlah sholat tarawih ini jumlahnya 20 rakaat kecuali atau di luar sholat witir. Wa dzakara Ibnu Al-Qasim an Malik annahu kana yastahsinu 36 raka'atan wal witr salas. Kemudian ada sebuah riwayat yang lain dari Imam Malik ya, mengatakan bahwasanya sholat tarawih atau qiyam Ramadan ini dikerjakan sebanyak 36 rakaat selain atau di luar sholat witir yang sebanyak 3. Jadi semuanya 39 tarawih dan witirnya. Nah, ini dua pendapat tentang jumlah rakaat sholat tarawih atau qiyam Ramadan ya. Jumhur ulama mengatakan jumlahnya ada 20 rakaat plus 3 witir, tetapi di salah satu riwayat dari Imam Malik atau pendapat Imam Malik mengatakan dikerjakan sebanyak 36 sholat tarawih plus 3 sholat witir. Nah, kemudian bagaimana ketika ada orang yang mengerjakan 8 rakaat plus 3 witir. Nah, ini mereka berdasarkan sebuah hadis juga yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah SAW itu mengerjakan sholat malam baik di dalam bulan Ramadan ataupun di luar Ramadan sebanyak 8 plus 3, sebanyak 11 rakaat. Terus kemudian bagaimana kita menyikapi dari 3 pendapat ini, baik yang 8 plus 3, kemudian 20 plus 3, ataupun 36 plus 3. Ya, semuanya insya Allah baik selama itu dikerjakan dengan cara yang baik, dengan sesuai dengan syarat dan rukunnya. Jadi tidak ada masalah yang mengerjakan 8 plus 3 silahkan, yang mengerjakan 20 plus 3 juga silahkan, atau bahkan yang mau mengerjakan 36 plus 3 juga dipersilahkan. Dan itu pernah dilakukan orang-orang atau penduduk ahli Madinah ketika zaman Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu. Demikian sahabat-sahabat, mudah-mudahan ini bermanfaat, dan insyaallah mudah-mudahan kita akan ketemu lagi pada kesempatan yang lain, dan mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dalam kesehatan dan dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.